Millionaire Mindset. Kehidupan saya mengalami guncangan yang amat sangat. Ini bukan yang pertama kali, melainkan kedua kalinya saya terpuruk. Tapi yang kedua ini sangat dahsyat. Seluruh harta saya hilang dan hutang saya pun masih menumpuk. Ketika itu saya masih memiliki beragam bisnis, tetapi dalam masa yang hampir bersamaan mengalami shit happen, alias kesialan beruntun terjadi dalam kehidupan saya. Proyek saya uangnya dibawa lari orang. Toko buku tidak mau bayar tagihan saya. Proyek yang ada di Surabaya di stop. Izin tidak keluar. Sudah keluar uang habis banyak. Proyek di Garut ditipu oleh magelar. Saya harus membayar harga tanah dengan harga 2 kali lipat lebih mahal. Traktor meluncur tak terkendali, menabrak truk pembawa pasir dan mengalami kerusakan yang sangat parah. Kontraktor tidak mau bertanggung jawab. Asuransi juga tidak mau menggantinya. Ditambah lagi, bank-bank pembiayaan kami waktu itu ditutup oleh BBPN. Di tengah krisis keuangan berkepanjangan kala itu, harga bahan bangunan naik 100%. Perusahaan saya pun terpaksa file for bankruptcy. Semua musibah ini terjadi dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun, yaitu pada tahun 2018 sampai 2020. Kerugian tidak tanggung-tanggung. Mobil 3 hilang semua, 2 rumah hilang semua, dan masih berhutang 9 digit lagi. Setiap saat, setiap hari emosi saya memuncak. Makan keluarga, bayar sewa, uang sekolah anak, membuat panik dan marah. Mau bekerja di mana? Kapan hutangmu terbayar? Bagaimana untuk hidup? Demikian segala hal itu berkecamuk di kepala saya. Dikejar debt collector, dikejar hukum, dikejar bank, dan juga dikejar teman investor yang marah dan kecewa dengan saya. Bayangkan betapa kusutnya situasi saya pada saat itu. Di tengah-tengah keputusasaan, siang itu saya langsung memandang langit dan berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang saya percayai 100%. Saya katakan kepadanya bahwa saya putus asa dan hidup saya sudah diambang frustasi. Saya marah sekali kepada semuanya. Saya menuduh kehidupan ini tidak adil. Saya merasa sudah melaksanakan seluruh ajaran agama. Saya teringat betapa tertibnya puasa Senin Kamis selama 5 tahun. Saya tidak putus sholat malam, selalu sholat tahajud tiap malam. Jangankan peribadatan yang wajib-wajib, yang sunnah saja saya laksanakan semua. Hitungan zakat, hitungan sedekah, saya tidak 2,5% lagi. Saya mendirikan yayasan sekolah anak yatim, mengelola pendidikan, dan menampung puluhan anak-anak yatim dalam kurun waktu 5 tahun kala itu. Itu semua saya laksanakan dengan tulus, dengan keindahan munajat kepadanya. Namun ketika kebangkrutan beruntun selama 2 tahun tanpa jeda, tanpa belas kasihan terjadi kepada saya mempertanyakan apa bukti ketaatan dengan kenyataan yang saya dapati. Jujur, saya marah kepada Tuhan waktu itu. Saya protes, bahkan sempat muncul keraguan dalam hati saya mempertanyakan keadilan Tuhan. Saya bertanya kepadanya, mengapa musibah ini terjadi kepada saya? Apalagi yang kurang dari saya sehingga saya harus pantas menerima ini semua? Mengapa rasanya hidup ini kejam dan sadis sekali? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar dalam diri saya. Akhirnya saya mulai menjauh dari Tuhan. Jangankan yang sunnah-sunnah, yang wajib pun mulai saya tinggalkan karena saya meragukan semua tentang ajaran kebenaran agama saya. Saya bertanya namun tidak ada jawaban. Saya kesal, saya murka. Permasalahan ekonomi ini akhirnya berimbas pada rumah tangga dan pernikahan pertama saya waktu itu. Istri saya kembali ke rumah mertua. Kemudian saat itu anak saya yang tertua demam. Panasnya 39 derajat Celcius dan sudah tidak gerak banyak. Adiknya pun mengalami hal yang sama. Mereka masih kecil, berumur 10 bulan dan 9 tahun. Listrik di rumah padam, PLN tidak mampu bayar, tidak ada makanan, tidak ada uang di tangan, dan setiap saat ada telepon isinya penagih utang-utang saya semua. Saya berhutang kepada lebih dari 60 individu, dari hutang yang berjumlah 1 juta hingga miliaran rupiah. Puncaknya, suatu hari saya ditelepon oleh seorang pemberi hutang yang mungkin sudah muak dengan saya. Dengan kasar dia bilang akan mendatangi rumah saya sore ini dan dia akan tagih dengan apapun resikonya. Kalau tidak bayar, dia akan paksa. Gaya bicaranya sudah seperti preman. Tumpah darah pun dia siap katanya. Saya tidak ada pilihan, hanya bisa melakukan suatu hal. Saya bertahan habis-habisan. Saya asah pisau, saya sudah tidak sanggup lagi dan bersiap untuk kemungkinan terburuk. Kalau memang orang itu menantang bertumpah darah, terpaksa saya harus lawan. Saat itu rasanya saya siap membantai orang. Saya sudah tidak peduli lagi apa yang akan terjadi. Saya sudah tidak punya apa-apa, bahkan harga diri pun sudah tidak punya. Saya siap mati. Kedua anak saya yang demam membujur lemas di lantai beralaskan hanya bed cover, bukan tempat tidur, karena tempat tidurnya sudah dijual. Yang satu minum dari air botol tajin air beras, yang satunya hanya diam dengan botol air mineral yang tidak diminumnya. Saya hanya menatap kosong. Ke dokter tidak bisa, tidak ada jalan lain.
saya menuju dokter. Karena itulah, begitu ada yang menantang harga diri saya sudah siap, tidak punya apa-apa lagi. Saya siap jiwa dan raga. Dia menagih kalau datang mencari ribut, saya bunuh dia. Itu pikiran laknat yang sempat terlintas dalam benak saya saat itu. Saya berpikir, toh orang rantau, keluarganya pun tidak ada yang tahu, teman pun tidak banyak. Kalau saya terpaksa bunuh dia, akan saya kubur di halaman belakang rumah, pun tidak ada yang tahu juga. Rasanya benar-benar sudah dirasuki Dajjal. Saya kumpulkan barang-barang di sekitar saya dan saya pakai untuk membantai orang ini. Benda tajam, benda keras, benda panjang, semua saya siapkan. Saya umpetin di mana-mana. Saya tahu sekali bagaimana menggunakannya dan saya tahu sekali di mana sudut ruangan yang saya bisa gunakan. Intinya saya panik aja segila-gilanya manusia. Tiba-tiba kring, telepon handphone saya menerima panggilan beberapa kali berdering sementara saya hanya bisa melamun dengan gamang hingga berdering kesekian kali baru tersadar. Mungkin ini si penagih utang itu, pikir saya. Dengan gusar saya mengangkat telepon. Halo, demikian saya berkata dengan kasar. Di seberang sana ada suara lembut menjawab. Assalamualaikum mas, saya mengenali sekali ini adalah suara Ustadz Obang, pemimpin Yayasan Al-Hasanat, kemudian dikenal dengan Yayasan Nur Al-Hasanat, lembaga pendidikan anak yatim dan beberapa yayasan lainnya. Kami bangun bersama, saya pun ternyak dan menjawabnya dengan lemas. Waalaikumsalam Ustadz, kemudian dia melanjutkan, Mas, saya telepon 3 kali kok nggak diangkat, lagi sibuk ya? Kata Ustadz Obang dengan logat Sundanya. Maaf Ustadz, saya sedang ada kesibukan, apa kabar? Saut saya dengan mengatur nafas, nahan emosi. Mas, dengar-dengar sedang ada masalah ya? Istri pergi, anak sakit, rumah dan isinya sudah dijual semua. Listrik putus, apa benar mas? Tanyanya dengan nada yang serius. Dengan berat hati saya menjawab, iya benar Ustadz, kalau ada masalah seperti ini saya diceritakan mas, kata Ustadz Obang kemudian. Saya tertegun mendengar kalimatnya, kemudian dia melanjutkan, Mas, walaupun kita miskin, yayasan kita ada pegang uang sedikit. Kalau mas butuh, ini ada uang 3 juta, pakai aja dulu mas, mas berhak kok. Sudah 7 tahun mas membangun yayasan ini. Kalau ada masalah seperti ini, mas punya hak untuk memakainya atau meminjamnya. Saya ke rumah sekarang ya mas ya, terus membawa anak-anak ke dokter, saya antar. Nyes, rasanya saat itu bara api di hati saya seakan tersiram 1 ember es batu. Saya tertegun, saya tertunduk dan menangis terseduh. Saya tidak kuasa menahan getaran di dada. Rasa haru, rasa malu, ada rasa senang dan rasa kesal, semuanya menjadi satu. Dengkul saya dua-duanya di lantai. Tangan saya masih memegang kelewang, pedang pendek. Saat kemudian saya buang jauh. Yang ada hanya diri saya tersungkur bersujud. Saya salah ya Allah, saya salah. Batin saya memohon bertobat. Saya tersungkur di sajadah tua yang tepat ada di samping saya. Tak lama kemudian, lagi saya tertunduk menatap langit di bawah pohon kelapa. Di teras belakang rumah terdengar suara orang mengucapkan salam. Assalamualaikum, sapanya. Saya pikir Ustadz Obang, rupanya bukan. Dia rupanya tadi orang yang menagih hutang dan menantang saya. Saya pun menjawab, Waalaikumsalam. Begini pak, utang bapak 10 juta, apakah bisa saya ambil sekarang? Saya berkata, anak saya sakit, saya perlu uang untuk biaya anak saya. Sebentar lagi ada uang 3 juta datang, terserah mas, mau ambil berapa mas bisa atur. Kalimat itu mengalir tanpa saya rancang. Marah saya sudah hilang, saya sudah pasrah saja. Oh begitu pak, katanya dengan nada datar. Anak bapak sakit ya? Dua-duanya yang berbaring di dalam itu ya? Katanya sambil menengokkan kepala ke ruang tengah. Iya, jawab saya singkat. Oh maaf pak, kalau gitu saya nggak tahu kalau bapak anaknya sakit. Sebaiknya bapak urus mereka, uang saya gampang. Saya pamit dulu deh, besok kabari saya pak, urusan utang gampang. Yang penting keluarga dulu, begitu katanya tanpa basa-basi. Dan tanpa diduga-duga dia pun pamit pergi. Saya masih di posisi kebingungan, lungle di ujung bangku di bawah pohon. Tubuh saya berkeringat. Saya memaksa diri untuk bangun dan mengikuti dirinya dari belakang sambil memanggilnya, Mas, saya bayar utang saya hanya butuh waktu, maafkan saya ya mas kalau saya kasar dan panik, itu kata saya. Seketika dia membelokkan badan, saya julurkan tangan dan dia pun sambut jabatan erat dan senyum di bibirnya. Dia berkata, iya pak, saya juga minta maaf, saya salah mas, saya berhutang tapi tidak berkemampuan. Saya janji mas, saya akan bayar. Tak lama setelah dia pergi, datang Ustadz Obang dengan mobil tuanya. Tanpa basa-basi, saya langsung peluk dia. Ustadz Obang, syukron, terima kasih. Itu kata saya. Ayo kita ke dokter mas, aku bawa Afan, mas bawa Adeda, katanya singkat. Setelah 2 tahun dihajar musibah yang merusak keyakinan saya, akhirnya saya saat itu menyadari
satu hal, semua masalah yang saya alami berasal dari dalam diri saya. Hal lain di luar diri saya hanyalah pelengkap. Saya langsung berdoa, maafkan saya ya Allah, ampunilah saya, Engkau begitu mulia dan saya selama ini salah memandangmu. Saya sadar bahwa saya sendirilah yang harus bertanggung jawab dan menyelesaikan semua ini. Saya layak untuk incas sepenuhnya. Maafkan saya yang telah meragukan kekuasaan-Mu. Ya Allah, saya memilih berdamai dengan Allah. Saya memilih memulai sesuatu dengan kesadaran penuh untuk mengubah nasib. Saya menulis ulang sejarah hidup saya, mendapatkan semacam pemahaman baru bahwa cara berpikir selama ini tidak bekerja dengan baik, tidak bekerja dengan benar. Buktinya saya rugi, buktinya saya bangkrut, buktinya semua orang menjauh. Akhirnya saya harus merubah cara berpikir saya, yaitu adalah dalam benak saya. Saya harus berubah. Saya harus kemana dan bagaimana saya mengubahnya? Itu pertanyaan berkali-kali saya bertanya dalam diri saya. Tak lama setelah saya menjual rumah, saya pindah ke kontrakan yang lebih sempit. Suatu sore tetangga kontrakan saya pulang dari kantor. Kaca mobilnya terbuka separuh. Dia rupanya ingin membuang sesuatu, mungkin sampah. Agaknya dia tidak melihat saya berdiri di sisi jalan. Mungkin karena maghrib pencahayaannya mulai samar. Mungkin juga dia tidak fokus karena mengumpulkan barang-barang yang akan dia buang. Bruk, tiba-tiba sekumpal kertas jatuh tepat di kaki saya. Entah mengapa saya tergerak untuk memungutnya dengan tulisan yang berwarna merah mengkilat. Setelah saya buka lipatannya, saya membaca kertas tersebut ternyata sebuah brosur Millionaire Mindset Training. Saya merasa aneh dan terkejut. Inikah jawaban doa yang saya panjatkan? Saya berdiri termenung. Rupanya tetangga saya tadi baru sadar bahwa sampah yang dia buang tadi jatuh tepat di depan saya. Dia pun menghampiri saya. Mas, maaf sekali mas, nggak lihat katanya Kiku. Loh, nggak apa-apa, aku kan hanya melamun, nggak ngeh, aku baru ngeh pas melihat brosur itu, kata saya basa-basi sambil menunjukkan lembaran tersebut. Iya, tadi saya dari kantor, tapi sepertinya nggak mungkin saya ke sana mas. Bukannya saya nggak butuh jadi orang kaya, tapi harganya itu loh, 3 hari desainnya 15 juta, mending buat modal, katanya mengurai. Saya mangguk-mangguk sambil tersenyum. Saya pamit Pak Sarif, kata saya. Iya Pak, maaf ya, tadi bener-bener nggak sengaja, katanya sungguh-sungguh. Nggak apa-apa bos, santai aja, jawab saya. Kemudian setelah itu saya langsung sibuk berpikir di mana saya cari uang 15 juta. Belum lagi uang untuk sanggup keluarga di rumah sementara saya pergi. Yang jelas saya sudah bertekad untuk berubah. Saya bertekad untuk berubah dan melihat ini semua sebagai solusi. Saya percaya itu. Singkat cerita, harta terakhir saya yaitu motor dan beberapa barang keluarga saya jual. Saya nekat untuk belajar. Saya menginginkan ilmu tersebut. Saya pun berangkat dan mengikuti Millionaire Mindset Training dengan harapan bisa menerapkan untuk memperbaiki kondisi hidup saya. Kira-kira sebulan setelah kembali dari pelatihan selama beberapa hari tersebut, ternyata tidak ada perubahan apa-apa dalam perjalanan hidup saya. Saya masih menganggap bahwa apa yang saya pelajari itu aneh, nggak kena di logika. Guru ngonoto apa iyo? Itu berkali-kali bilang, masa begitu sih? Emang semudah itu? Saya selalu membatin, memang benar. Saya meragukan. Saya menganalisa, mencoba mengurai maksud dari pelatihan tersebut. Tapi saya lelah. Keadaan saya begitu-begitu saja. Saya belum dapat uang lagi. Saya belum bisa melunasi tunggakan utang. Saya belum bisa merubah nasib saya. Apakah saya harus belajar lagi? Saya mencoba mengingat mundur pengalaman hidup saya. Semua itu terjadi di usia 35 tahun. Benar, saya merasa seakan berjalan di jalan bebas hambatan. Semua mudah, semua gampang pada saat itu. Saya bahkan menggampangi proses. Namun saat ini justru proseslah yang merupakan hal yang paling saya hormati. Barulah sejak di usia 35 tahun dan kehidupan saya mengalami pasang surut yang luar biasa. Baik dari masalah pribadi, masalah spiritual, masalah ketuhanan, masalah rumah tangga, parenting, dan masalah keuangan. Dikala saya berpikir laut itu berair dengan tenang, saya memilih mengangkat jangkar dan mengembangkan layar ke sebuah tempat yang pasti, yaitu ingin sukses dengan tujuan yang hanya satu arah, yaitu ke depan. Sebuah kesombongan yang saya bayar dengan sangat mahal, sangat melelahkan dan penuh duka, air mata dan keringat. Ternyata laut di depan tidak semanis gelombang di pantai. Dalam perjalanannya, ombak besar, angin kencang, bahan bakar kurang, sumber daya terbatas. Satu hal yang saya lupa, saya tidak membawa kompas penunjuk arah.
Dalam artian saya mengarungi samudera tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa pembimbing. Mentang-mentang saya punya glory from the past, kisah sukses masa lalu. Saya merasa bisa melakukan apapun. Bayangkan, usia 31 tahun saya menjadi miliuner. Bermilion-milion uang ada di kantong. Saya masih muda, tapi dalam usia 33 tahun semua berbeda. Di usia 35 tahun mendadak semuanya bergeser. Itulah biang masalah saya di masa depannya sejak keputusan saya mengarungi samudera, sehingga sampailah ke titik di mana kapal saya akhirnya karam di dasar samudera. Sementara badan saya terdampar di bulu kecil, sendirian dengan kebutuhan dasar seadanya. Saya hanya diam, meratap pun tidak bisa, air mata sudah habis, tenaga tidak punya. Yang ada hanyalah nafas di badan. Itu pun setiap tarikan nafas terasa seakan-akan dada ini mau meledak karena terisi oleh rasa kesal, lelah, marah, dan kecewa. Karena itu ketika saya memutuskan untuk berubah, artinya saya tidak mau melakukan semuanya dengan cara yang sama seperti masa lalu. Saya harus melakukan dengan cara yang berbeda. Karena itulah saya memutuskan bahwa saya harus berilmu agar saya memiliki platform atau fondasi baru, terutama cara saya berpikir. Ibaratnya saya bukan hanya perlu belajar dan menginstall software baru, tetapi OS-nya atau operating systemnya harus saya reset untuk bisa bergabung dan terhubung dengan software baru tersebut. Sederhananya begini, jika otak kita yang berkemampuan maha dahsyat ini adalah hardware pemberian Tuhan, maka software kita sendirilah yang pasang. Sebut saja software sukses, software sehat, software bahagia, itu semua manusia yang install. Jadi hardware-nya memang pemberian Tuhan, tapi software-nya manusialah yang pasang. Mungkin banyak sahabat yang menonton video ini sambil berkerut kening ketika saya membawa hal seperti ini. Tapi coba saya berikan ilustrasi. Seorang anak yang hidupnya dikritik, dimarahi, ditekan, dipaksa, diharuskan, dibatasi, dilarang, dimaki, dan dihina akan membuat dirinya tumbuh menjadi pribadi yang peragu dan pemarah serta pendendam. Bandingkan dengan anak-anak yang tumbuh dengan didorong, dipuji, disayangi, diperhatikan, didukung, dan dikelilingi suasana penuh canda tawa. Sang anak akan memiliki platform hidup lebih ringan, lebih fun, banyak senyum, dan bervibrasi dirinya disukai orang. Yang saya maksud di sini adalah software seseorang diinstal oleh orang tuanya, oleh lingkungan sekitarnya, dan tentu saja software yang buruk bisa diganti, diubah, bahkan dibuang bila kita mau. Sesuatu yang dipasang umumnya bisa dilepas, bahkan bukan sesuatu yang permanen. Karena itu kita yang memasang, kita bisa lepas. Teman-teman dari bidang aplikasi psikologi mungkin mengenal ini sebagai sesi terapeutik namanya. Ketika mencari kompas ilmu pengetahuan dan pola pikir, itulah saya baru sadar selama ini saya menerima hasil sebuah printer yang isinya salah. Lalu saya mati-matian mentipek, menghapus tulisan dalam kertas tersebut. Begitu seterusnya. Saya tidak sadar bahwa yang harus saya ubah adalah bukan dokumen yang di-print, tetapi bukan juga printernya, melainkan data dalam komputernya. Kalau isi komputernya sudah benar, baik itu softwarenya maupun datanya, hasil yang di-printnya pasti tidak akan salah, pasti benar.